Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi faktorisasi bentuk aljabar. Kali ini kita bahas yang kedua, yaitu faktorisasi selisih dari 2 kuadrat. Kalau kita bingung, yang manakah yang faktorisasi selisih 2 kuadrat? Ciri-cirinya sangat gampang kita kenali. Yang pertama ya, dia terdiri dari 2 suku. X kuadrat, Y kuadrat, boleh saja variabel yang lain, di mana masing-masing suku itu nanti berpangkatnya 2 atau kita modifikasi pangkatnya sehingga akan terlihat pangkat, 2. Jadi ada 2 suku, kemudian pangkatnya nanti pangkat, 2 dan dihubungkan oleh tanda negatif, makanya namanya faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, nanti bentuk seperti ini ketika kita menemukan X kuadrat kurang Y kuadrat, itu akan bisa kita faktorisasi menjadi X tambah Y kali X kurang Y. Jadi, ini bisa kita modifikasi menjadi bentuk X tambah Y kali X kurang Y. Nah, silahkan kita coba lagi untuk uji kalau nggak yakin. Nah, di sini kalau kita kalikan nih, X kali X itu X kuadrat. X kali negatif Y itu negatif XY. Terus Y kali X itu positif XY. Dan Y kali negatif Y itu negatif Y kuadrat. Kemudian kita nampak di sini negatif XY dengan positif XY saling menghilangkan. Berarti nanti jawabannya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi memang bentuk X kuadrat kurang Y kuadrat bisa kita modifikasi menjadi bentuk X tambah Y kali X kurang Y. Nah, kita lihat dalam bentuk contoh. Pada contoh pertama, dia perintahnya faktor bentuk-bentuk aljabar berikut. Pada yang pertama, A kuadrat kurang 16. Yang tadi harus kita ingat bahwa dia terdiri dari 2 suku, tanda penghubungnya negatif, kurang. Kemudian bentuknya harus pangkat 2. Jadi bentuk yang belum pangkat 2, kita modifikasi menjadi bentuk pangkat 2, di mana di sini suku yang pertama itu sudah pas ya, A kuadrat kurang. Nah, 16 di sini, 16 ini harus kita rubah menjadi bentuk kuadrat, di mana 16 itu kan sama dengan 4 kuadrat. Nah, jadi bentuk soal nomor 1 sudah dirubah menjadi A kuadrat kurang 4 kuadrat. Selanjutnya, bentuknya sudah sama seperti contoh di mana X kuadrat kurang Y kuadrat. Di sini kalau kita bingung, yang X kita yang mana? X kita di sini adalah si A dan Y kita adalah si angka 4. Jadi nanti kita faktorkan menjadi X tambah Y. Berarti di sini bisa difaktorkan menjadi A tambah 4. Kemudian dikali dengan X kurang Y. Berarti di sini A kurang 4. Jadi itulah hasil faktorisasi dari A kuadrat kurang 16. Jadi A tambah 4 kali A kurang 4. Contoh yang kedua, bentuknya 9X kuadrat kurang 1. Jadi masing-masing suku 1 dan suku 2, kita modifikasi agar bentuk kuadratnya muncul. Nah, kita lihat ini. 9X kuadrat. Nah, 9 itu kan sama dengan 3 kuadrat kali X kuadrat. Yang satu juga bisa kita tuliskan 1 kuadrat. Jadi 3 kuadrat kali X kuadrat. Nah, yang bentuk yang suku 1 itu kita modifikasi dia dalam kurung. Jadi 3X dikuadratkan. Nah, kemudian dikurang 1 kuadrat. Jadi bentuknya sudah sama ya seperti model yang di atas. Jadi di sini kalau ibaratnya model berarti inilah X kuadrat kita, inilah Y kuadrat kita. Berarti difaktorkan menjadi X tambah Y. Berarti kalau di soal ini yang X kita yang mana? Yang 3X. Berarti nanti faktornya itu 3X tambah 1. Kemudian X kurang Y. Berarti 3X kurang 1. Nah, itulah faktorisasi dari contoh 2. Jadi jangan terpaku dengan X kuadrat kurang Y kuadrat, itu variabelnya bisa berbagai macam, bisa angka saja, bisa campuran variabel.
Yang penting kita modifikasi dia bentuk kuadratnya muncul untuk suku 1 dan suku 2 dan dihubungkan oleh tanda kurang. Contoh selanjutnya. Contoh 3, faktorkanlah 2A kuadrat kurang 3B kuadrat. Kalau kita lihat masing-masing, di sini 2A kuadrat tuh mau kita modifikasi jadi apa? Tidak ada satu kuadrat yang menjadi 2 atau tidak mungkin pula kita tulis akar 2 kali akar 2. Kemudian yang ini juga 16. 16 nih berapa kali berapa yang 16? Nah, itu tuh kan belum kita temukan jawabannya, jadi kita harus memikirkan solusi yang lain. Mungkin dia tidak langsung bentuk kuadrat, tapi kita pakai faktorisasi distributif seperti yang materi sebelumnya, di mana 2 dan 32 ini sama-sama bisa dibagi 2. Jadi coba kita keluarkan angka 2-nya terlebih dahulu, berarti ini menjadi 2 kali A kuadrat dikurang 16 kali 2 kali B kuadrat. Nah, kita tarik angka 2-nya di luar kurung, berarti ini dia. Jadi sama dengan 2, sisanya di dalam adalah A kuadrat kurang 16 B kuadrat. Nah, sudah kita tarik keluar, kita dapat melihat bahwa 16 itu bisa juga kita modifikasi menjadi 4 kuadrat. Jadi ini nanti kita rubah menjadi 2 kali A kuadrat kurang. Nah, ini langsung ditulis dalam kurung aja juga boleh, atau mau ragu silakan tulis masing-masing dulu, itu dia. Nah, itu dia ya. Nanti kalau yang 4 kuadrat dengan B kuadrat kita jadikan satu kurung, berarti nanti menjadi 2 kali A kuadrat kurang 4B dikuadratkan. Nah, sudah kita lihat dalam kurung bahwa bentuknya sudah seperti X kuadrat kurang Y kuadrat. Di ini seperti ibarat X kuadratnya kita tadi, terus ini ibarat Y kuadratnya kita tadi, di mana di sini yang jadi X kita adalah si A dan yang jadi Y kita adalah si 4B. Berarti nanti langsung kita faktorkan aja. Nah, 2 yang di depan mengganggu-kah? Tidak, kita langsung tulis saja seperti biasa. Dia ditulis seperti biasa. Berarti yang dalam kurung nanti kita rubah menjadi A tambah B, bukan A tambah B ya, X tambah Y, berarti di sini X kita adalah A, berarti A tambah 4B kali A kurang 4B. Nah, jadi inilah hasil faktorisasi dari 2A kuadrat kurang 32B kuadrat, yaitu 2 kali A tambah 4B kali A kurang 4B. Jadi jika ada soal seperti ini, kita berpikir dulu, oh 32 itu tidak bisa, bukan bilangan kuadrat ya. Jadi, nah nanti kita modifikasi, mana tahu 32 bisa kita rubah menjadi 16 kali 2, kemudian 2-nya kita tarik keluar. Contoh berikutnya, 81M kuadrat dengan 100N kuadrat. Nah, ini kita sudah tahu ya kalau 81 itu sama dengan 9 ya. Berarti ini 9 kuadrat kali M kuadrat dikurang yang 100 juga 10 kuadrat kali N kuadrat. Seperti yang tadi kita tulis mereka dalam satu kurung, berarti 9M pangkat 2-nya di luar dikurang 10N pangkat 2-nya di luar. Nah, dia bentuknya sudah seperti bentuk kuadrat masing-masing dengan tanda selisih, di mana kalau di sini yang menjadi X kita itu si 9M ya, dan yang menjadi Y kita si 10N. Tadi katanya faktorisasinya adalah X tambah Y, berarti ini bisa kita faktorisasi menjadi X tambah Y, berarti 9M tambah 10N kali X kurang Y, berarti dikali 9M kurang 10N. Jadi inilah contoh pembahasan tentang faktorisasi selisih 2 kuadrat. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dalam materi selanjutnya faktorisasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.